Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfariko, NIM 21220132. Saya dari kelas SI 2A dan ini adalah tugas dari organisasi arsitektur komputer dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Maulana Dwi Sena. Jadi di soal yang pertama yaitu ada struktur sebuah sistem komputer. Nah, jadi ini gambaran dari struktur sebuah sistem komputer ya. Jadi secara umum itu struktur sebuah sistem komputer itu ada 5 dasarnya ya. Ada input device, terus ini ada output device-nya. Mereka dihubungkan di I/O ports-nya, terus ada CPU juga dan memori. Jadi ini 5 ini adalah strukturnya. Juga ini ada control bus, ada address bus dan data bus. Tapi secara umum yang orang tahu itu cuman 5 ini saja. Oke. Jadi lanjut, yaitu ada sebuah input device. Nah, input device sendiri termasuk ke dalam sebuah perangkat keras yang menangani aktivitas penerimaan input dari luar. Fungsinya sendiri, cara kerjanya sendiri seperti misal kita menggunakan keyboard gitu. Terus kayak kita ngetik angka atau huruf di keyboard ini, dia secara apa ya? Dia di saat kita mengetik angka atau huruf itu dia memberikan masukan kepada komputer bahwasannya ada sebuah data yang dikirim, yang ditekan dari keyboard ini. Terus datanya itu dikirim ke CPU tadi untuk diproses. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya ini adalah output device, yaitu fungsinya seperti ini. Dari mana kita tahu waktu kita input itu datanya sudah masuk ke komputer kita waktu kita inputkan? Nah, kan kita tidak tahu karena kita tidak bisa melihat apa yang dilakukan komputer ini. Jadi kita dibutuhkan yaitu sebuah output device. Output device itu sendiri dia perangkat keras yang menangani aktivitas pengeluaran. Jadi menampilkan apa yang kita input dan apa yang diproses oleh si komputer yang kita pakai ini. Di output device ini dia bisa menampilkan gambar, terus menampilkan teks yang kalau kita pakai Word buat ngetik gitu kan kita inputkan angka, kita masukkan angka dari keyboard tadi di input, terus angka yang kita ketik itu ditampilin. Nah, itu outputnya. Terus ini printer bisa kayak data yang kita buat tadi bisa ditampilin salinan hard copy-nya itu dari speaker. Juga selain itu bisa mengeluarkan suara juga. Pokoknya yang dia intinya menampilkan atau mengeluarkan sesuatu. Terus selanjutnya ada port I/O. Jadi port I/O ini dia untuk menghubungkan perangkat keras input tadi dan perangkat keras output tadi ke komputer kita. Jadi kayak misalkan kan komputer dengan perangkat keras input dan outputnya tadi ini terpisah. Jadi kita mau menghubungkannya itu bisa dari port I/O ini. Kayak kita mau menghubungkan mouse kan. Ini ada port untuk mouse, ini port jadul ya, mouse dan keyboard jadul. Kalau sekarang udah nggak ada, kayaknya kebanyakan udah pakai ini USB 2.0. Terus ini ada port RJ45 untuk menginput jaringan dan mengoutput juga.
Terus ini VGA, ini untuk menginputkan untuk menghubungkan komputer kita dengan monitor agar kita bisa menampilkan data yang ada di komputer kita, kira-kira seperti itu, untuk menghubungkan komputer dengan outputnya. Selain dari VGA port ini, bisa dari HDMI port juga. Nah, selanjutnya sendiri ada CPU. CPU ini tempat memproses data ya. CPU itu sendiri singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang disebut sebagai otaknya secara tidak langsung. Secara harfiah. Otak dari sistem komputer. Nah, jadi semua proses yang dilakukan di komputer itu pusatnya di sini. Jadi CPU ini yang melakukan semuanya, semua pemrosesan yang ada di komputer kita. Lalu kalau di yang pertama tadi, yang di mana tadi? Di sini dilihat ini ada ALU ya. ALU itu sendiri dia dari singkatan dari Arithmetic Logic Unit, yaitu unit bentar. ALU itu dia memiliki tugas untuk menjalankan operasi aritmatika dan logika berdasarkan instruksi yang diberikan. Jadi semua kayak mesin hitungnya kurang lebih. Kayak kalkulator untuk menghitung. Jadi ALU itu yang mengerjakan semua perhitungan aritmatika. Dan selanjutnya yaitu ada memori. Kalau di sini kita bilangnya RAM ya. Jadi memori ini fungsinya selain RAM ada juga ROM, itu untuk memori penyimpanan. Nah, kalau yang RAM ini dia bersifat sementara penyimpanannya. Nah, kalau yang ROM-nya itu baru bersifat permanen untuk kita menyimpan data-data yang kita punya. Jadi semua data yang kita punya itu kita simpan di komputer kita itu dia bakal tersimpan di ROM. Sementara RAM ini digunakan untuk kayak tambahan memori di saat kita menjalankan program-program yang lain, kayak kita membuka aplikasi yang lain. Jadi untuk sementara memorinya akan ditampung di RAM-nya itu sendiri. Penggambarannya sih begitu. Oke, selanjutnya ada yang keenam itu ada control bus. Jadi kan tadi itu 5 ini aja ya. Secara umum ya yang orang-orang tahu. Terus ini yang keenam yaitu control bus. Control bus sendiri merupakan bagian sistem komputer yang berfungsi untuk mengontrol penggunaan akses ke data bus dan address bus. Nah, jadi semua data yang akan masuk ke address bus dan data bus dia bakal yang menanganinya itu yaitu control bus. Nah, address busnya itu apa? Address bus itu dia digunakan untuk memilih lokasi memori atau port untuk menjalankan operasi tulis atau write dan baca atau read. Jadi address bus ini dia mengatur alokasi memori untuk kayak misalkan kita menginput sebuah data itu nanti dia diarahkan ke bagian ke bagian input lah yang tugasnya nanti membaca semua data yang kita kirimkan. Terus nanti untuk yang outputnya dia bakal dikirimkan ke bagian read gitu. Kira-kira begitu. Dia kayak istilahnya? Satpam parkir mungkin. Jadi yang kereta di sini, yang mobil di sini gitu. Terus database sendiri yang
Yang terakhir ini ada database ya. Database itu dia merupakan bagian dari sistem komputer yang menjadi jalur perpindahan antar data yang terdapat dalam modul sistem komputer. Jadi dia seperti ini. Data tersebut kan akan dipindahkan dari perangkat input, dari data yang kita masukkan itu dipindahkan dari input ke CPU kan. Terus dari CPU ke memori atau dari memori ke output device yang tadi, ke perangkat pengeluarannya. Lebar busnya ini dia menentukan besarnya data yang dapat ditransfer sekali waktu. Nah, biasanya itu apa ini ya, byte ya. Terdiri atas 8, 16, 32 atau 64 atau lebih jalur paralel. Jadi kayak semakin besar semakin lebar busnya, semakin besar dia bakal semakin kencang. Kayak jalan tol kalau jalurnya makin banyak kan lebih efektif untuk menangani kemacetan. Jadi bisa lebih luasa lagi jalannya. Oke, itu untuk tugas soal yang pertama. Oke, selanjutnya untuk tugas soal yang kedua, itu ada fungsi dari setiap elemen sistem komputer. Nah, jadi elemen sistem komputer sendiri itu dia terdiri dari 3 ya. Jadi ada hardware-nya, ada perangkat kerasnya, terus ada software-nya, baru ada brainware-nya penggunanya. Jadi di sini kita bakal membahas ini dulu, hardware-nya ya, perangkat kerasnya. Ini yang bisa kita sentuh lah. Nah, perangkat kerasnya itu apa aja? Bentar. Perangkat kerasnya itu ada input device, yaitu yang kayak kita bahas tadi itu, yang mouse, keyboard, terus ada joystick dan lain-lain. Itu kan mereka kan perangkat keras, dalam artian dia bisa disentuh kan. Jadi apapun yang bisa disentuh dari komputer kita itu merupakan perangkat keras. Jadi kayak ya ini alat input, terus ada alat proses, dan ada alat penyimpanannya. Terus selanjutnya ada alat pengeluarannya, ada output. Ya, ada outputnya. Ini memori tadi ya, ini alat proses CPU-nya, terus ini penyimpanan memori yang tadi, ini output alat keluaran. Terus lanjut kita ke softwarenya, ke perangkat lunaknya. Itu ada ini perangkat lunak sistem. Jadi dia perangkat lunak software ini dibagi lagi ke 2 jenis. Jadi ada perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak sistem sendiri dia ada sistem operasi, yaitu kayak kalau kita pakai di laptop atau di komputer kita, dia ada apa ya? Ada Linux, terus ada Windows, ada apa lagi yang dipakai Apple tuh, satu lagi Mac OS. Itu termasuk sistem operasi. Jadi ya itu termasuk sistem operasi. Nah, selanjutnya ada bahasa pemrograman. Itu bahasa pemrograman sendiri termasuk perangkat lunak sistem juga. Jadi bahasa pemrograman itu kayak sebuah bahasa penerjemah lah, yang untuk menerjemahkan dari bahasa kita, bahasa manusia, ke bahasa komputer, bahasa mesin yang binar-binar itu. Jadi dikonversi. Nah, konversinya itu ke bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman sendiri ada banyak ya. Ada kayak C++, JavaScript, Java, Python, terus C, C Sharp, dan banyak lah, banyak lagi. Terus selanjutnya ada program utility. Itu dia program utility seperti apa dia ya? Bentar. Jadi dia untuk penambahan inilah sistem pendukung dari
sistem operasi dan bahasa pemrograman. Jadi contohnya kayak antivirus itu kan program pendukung di komputer kita juga untuk menghindari komputer kita dari virus. Ya kira-kira seperti itu. Terus program utility yang lain itu kayak pembersih sampah. Itu termasuk program utility, dia program tambahan. Nah, selanjutnya kita masuk ini ya. Software yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi. Yaitu pertama ada yang perangkat lunak aplikasi yang desktop publishing. Dia perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk mengatur tata letak atau cetakan pada suatu naskah sehingga siap untuk dicetak. Jadi kayak apa ya namanya? Pengatur untuk waktu kita ngeprint gitulah. Dia bawaan ya kalau nggak salah. Ya, jadi ini pengatur kayak waktu kita mau ngeprint gitu. Contohnya adalah Ventura, terus ada Publisher, Text Adobe InDesign, dan lain-lain. Terus ada program spreadsheet, program spreadsheet sendiri dia kayak Microsoft Excel ya untuk pengolahan angka gitu. Pengolahan angka dan pengolahan data gitu. Selanjutnya ada word processing, itu seperti Microsoft Word. Dia untuk aplikasi pengolahan kata, membuat surat-surat dan sebagainya. Selanjutnya ada database management system, itu kayak PHP MySQL atau SAMPP-nya. Oh, atau kayak ini dia. Microsoft Access itu kan database juga ya, database Microsoft. Iya, database Access. Terus kayak SQL, aplikasi yang bisa digunakan untuk memanajemen database. Selanjutnya ada grafik, itu seperti aplikasi Corel Draw atau Adobe Illustrator. Dia untuk membuat desain grafis seperti itu. Selanjutnya di perangkat lunak aplikasi ada program accounting, dia penghitungan. Hampir sama seperti ini ya, apa? Waduh. Kenapa ini? Bentar. Oke, jadi dia accounting program ini apa namanya? Dia hampir sama kayak ini tadi, Excel tadi. Mana tadi ya? Ini program spreadsheet. Iya kan? Excel kan bisa digunakan untuk akuntansi juga, menghitung keuangan. Terus selanjutnya ada program statistik seperti SPSS untuk menghitung statistika, berfungsi untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan analisis statistik. Analisis statistika. Oke, selanjutnya ada communication seperti Skype, terus WhatsApp. Ini perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer lainnya. Tapi kalau WhatsApp dia bisa cross platform ya, bisa dari komputer ke mobile. Terus selanjutnya ada multimedia, hampir sama kayak grafik tadi. Jadi bukan, sorry. Jadi multimedianya ini seperti aplikasi untuk pemutar video dan kamera digital lainnya, seperti melihat foto atau video seperti itu. Selanjutnya ada game, dan yang pasti kalian semua tahu tentang game. Terus yang ketiga yaitu ada perangkat manusia atau brainware. Nah, untuk ini sendiri dia dibagi menjadi 3 ya. Yaitu pertama, brainware-nya ini penggunanya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok sistem analis,
Itu seseorang yang melakukan rancangan analisis sistem yang kemudian akan dikerjakan oleh seseorang programmer. Jadi kayak perancang sistemnya gitulah, menganalisis pasar mungkin. Menganalisis permasalahan juga bisa. Untuk selanjutnya dikerjakan oleh programmer. Nah, yang selanjutnya adalah programmernya sendiri, yaitu seseorang yang mengerjakan program berdasarkan analisis sistem yang diberikan oleh seorang analisis. Jadi kan analisis ini tadi, sistem analisis ini dia membuat rancangannya, terus si programmer ini membuat program sesuai dengan perancangan yang dibuatkan si sistem analisis ini tadi. Terus yang ketiga ada operator. Nah, operatornya sendiri itu adalah seseorang yang menjalankan program yang telah dikerjakan oleh seorang programmer. Jadi kayak eh, si sistem analis ini dia yang membuat rancangan programnya, terus si programmer ini yang membuat programnya agar bisa berjalan, terus lanjut si operator ini yang dia menjalankan programnya nanti, atau si pemilik masalahnya. Oke, sepertinya itu saja dari saya, Muhammad Alfariko. Uh, lebih lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kayaknya nggak ada lebihnya, kurang semua. Uh, Sekian dari saya, terima kasih. Duh, belum di stop.